Nah, jadi pada pertemuan ini akan dibahas contoh-contoh transformasi fasa difusional. Jadi eh, sebenarnya transformasi fasa itu dibagi menjadi dua, atau transformasi fasa difusional di dalam padatan ya. Jadi itu adalah transformasi fasa yang dikendalikan oleh difusi atau pergerakan atom-atomnya ya. Jadi misalkan awalnya adalah atom-atomnya itu atom-atom unsur pemadu ya, yang warna biru ini dalam keadaan acak di dalam fasa matriksnya. Kemudian saat terjadi transformasi difusional itu akan ada pergerakan atomnya ya. Jadi dari sini menjadi teratur seperti ini, jadi membentuk fasa atau endapan yang baru. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan transformasi fasa non-difusional atau diffusionless, atau lebih lazimnya dikenal juga dengan transformasi martensitik ya, seperti pembentukan martensit dalam baja. Nah, itu pergerakannya tidak, atau transformasi fasanya tidak melibatkan difusi atau pergerakan atom. Nah, jadi dibedakannya itu berdasarkan difusi atau pergerakan atomnya. Ya, ini hampir sama sebelumnya ya. Awalnya adalah susunan atom unsur pemadunya itu dalam keadaan acak, ini atom unsur pemadu. Nah, saat terjadi transformasi fasa non-difusional itu hanya terjadi pergerakan dari kisinya saja ya. Jadi ini regangan kisi. Nah, itu yang dinamakan dengan transformasi fasa non-difusional, atau sering juga disebut dengan militeri karena pergerakannya itu hampir seragam dan seperti militer ya. Jadi ini atom-atomnya tidak bergerak atau tidak berdifusi. Kalau yang ini biasanya dikenal dengan civilian, jadi seperti mobilisasi dari penduduk sipil ya, yang lebih mobile pergerakannya. Kemudian ini adalah ciri-cirinya yang lain ya. Jadi selain tadi dikendalikan oleh pergerakan atom, transformasi fasa difusional juga memiliki perubahan transformasi yang relatif lambat ya, karena harus ada pergerakan dari atom-atom unsur pemadunya berkumpul membentuk fasa baru misalkan. Nah, sedangkan yang transformasi fasa non difusional itu perubahan fasanya itu terjadi sangat cepat ya, karena hanya uh, pergeseran atau kisinya saja. Kemudian yang transformasi fasa difusional itu memerlukan aktivasi termal ya, jadi harus dipanaskan pada suhu tertentu agar atom-atomnya mempunyai energi aktivasi yang cukup untuk bergerak atau berdifusi. Nah, walaupun memang di temperatur kamar juga bisa terjadi, tapi itu akan lama ya, jadi membutuhkan aktivasi termal. Sedangkan yang non-difusional tidak ada aktivasi termal atau atermal. Jadi saat didinginkan dia langsung berubah fasanya, terjadi regangan kisi dan dia bisa menjadi berubah fasa. Yang difusional juga dapat terjadi perubahan komposisi kimia, walaupun ini tidak semuanya bisa saja tidak terjadi perubahan komposisi kimia, jadi disebutnya ini dapat ya. Sedangkan yang ini komposisi kimianya biasanya sama. Jadi bisa saja terjadi perubahan struktur kristal yang jelas karena dia hanya terjadi regangan kisi ya, komposisi kimianya sama. Nah, jadi perbedaannya yang utama mungkin ini ya, dan juga aktivasi termalnya di sini. Nanti akan dibahas. Nah, ini contoh-contoh dari transformasi fasa difusional. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai transformasi fasa difusional yang dikendalikan difusi, setelah itu transformasi fasa non-difusional atau martensitik ya, terutama transformasi fasa martensitik di dalam baja. Jadi ada 5 reaksi pengendapan atau precipitation. Mungkin istilah-istilah ini juga sebagian sudah familiar ya. Kemudian yang kedua transformasi eutektoid atau eutectoid transformation.
kemudian reaksi ordering atau ordering reaction, transformasi masif, dan juga polymorphic. Nah, kemudian ini apa perbedaannya? Jadi reaksi pengendapan atau precipitation itu biasanya dilihatnya yang transformasi fasa padatan ya. Jadi yang ini tidak, jadi yang ini itu dari daerah satu fasa yaitu alfa, dia akan berada di dalam keadaan diturunkan temperaturnya ke T2, berarti ada dalam keadaan dua fasa ya, alfa plus beta. Nah, transformasi fasanya itu terjadi saat di sini, itu kalau didinginkan secara cepat, dia fasanya itu akan menjadi alfa aksen ya. Jadi dia karena pendinginan cepat sehingga atom-atomnya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk terjadi difusi sehingga disebutnya alfa aksen atau kadang disebutnya fasa alfa yang metastabil ya, dan juga dia lewat jenuh. Jadi sebenarnya kan dia dalam keadaan dua fasa alfa plus beta. Nah, kemudian saat dia di sini itu dia harus membutuhkan aktivasi termal agar alfa aksen ini berubah fasa menjadi alfa plus beta atau terbentuknya endapan beta di dalam matriks alfa ini. Jadi ini reaksinya seperti ini, alfa aksen itu alfa dalam keadaan lewat jenuh. Nah, ini pergerakannya sama seperti ini, jadi membutuhkan difusi dalam jangka yang relatif panjang ya, jarak yang relatif panjang. Atau ini contohnya untuk di dalam baja ya, diagram fasa Fe dengan Fe3C, itu dari keadaan alfa ini, kemudian didinginkan cepat, maka nanti saat dilakukan pemanasan akan terbentuk fasa Fe3C di dalam matriks alfa ya, atau sementat di dalam matriks Ferret. Nah, kemudian ini ciri-cirinya adalah terjadi perubahan komposisi kimia ya. Jadi dari alfa aksen menjadi alfa ini komposisi kimianya itu lokalnya berbeda ya. Kemudian terbentuk endapan beta juga komposisi kimianya berbeda. Begitu pula dengan yang ini. Kemudian syaratnya juga ada difusi dalam jangka relatif panjang seperti ini sehingga untuk perubahannya membutuhkan aktivasi termal. Kemudian yang kedua adalah transformasi eutektoid, sama seperti transformasi pengendapan ya. Reaksi pengendapan yaitu terjadi perubahan komposisi kimia dan difusi dalam jarak relatif panjang, tapi dia adanya dalam daerah eutektoid ya, yaitu dari daerah di sini. Jadi dari satu fasa gamma menjadi dua fasa yang berbeda dari fasa induknya di sini. Jadi dua buah fasa yang sama sekali berbeda dengan fasa induknya. Jadi gamma itu akan berubah menjadi alfa plus beta. Nah, contohnya untuk di baja itu daerah ektotoidnya, komposisi ektotoid dari gamma austenite itu akan menjadi alfa plus Fe3C yang selang-selingnya atau disebut juga dengan perlite. Ini seperti ini reaksi. Kemudian yang ketiga itu reaksi ordering. Nah, ini perbedaannya itu dia bisa terjadi tanpa terjadi perubahan komposisi kimia. Jadi komposisi kimia saat awal dan setelah berubah fasanya itu sama. Kemudian tanpa juga terjadi difusi dalam jarak relatif panjang atau long range diffusion. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan saat di suhu tinggi fasanya adalah alfa, dia merupakan struktur yang tidak teratur ya, karena disebutnya ordering, kemudian menjadi alfa aksen itu menjadi struktur yang teratur. Jadi seperti ini, contohnya adalah Cu dan Au. Jadi atom Cu dan Au-nya itu karena dia tidak teratur itu bisa posisinya ada di mana saja ya dalam kristal FCC. Kemudian menjadi struktur yang teratur berarti Cu ataupun Au-nya itu ada
di tempat-tempat tertentu ya yang teratur. Jadi CU-nya itu ada di muka kubusnya dan AU-nya ada di pojok kubusnya. Nah, jadi dia komposisinya sama ya, baik ini maupun ini, tapi dia tidak teratur dan ini teratur. Kemudian ada difusi, tidak terjadi difusi dalam jarak relatif panjang ya, karena hanya difusinya di sini atau perubahan tempat atomnya saja. Tapi di sini disebut dengan transformasi difusional karena membutuhkan aktivasi termal ya. Saat di sini tuh jika pendinginannya cepat ya belum terjadi perubahan atom-atomnya ya, atom-atom menjadi teratur karena pendinginannya cepat. Karena kan diagram fasa yang ini dibentuknya saat kesetimbangan sehingga laju pendinginannya itu relatif lambat seharusnya agar bisa bertransformasi. Kemudian yang keempat itu transformasi masif. Jadi dia adalah perubahan menjadi satu atau lebih fasa-fasa baru di mana komposisi kimianya sama, kemudian terjadi perubahan struktur kristal. Jadi sama seperti sebelumnya, tapi di sini terjadi perubahan struktur kristal ya. Nah, contohnya adalah ini, misal transformasi dari beta menjadi alfa yang berbeda struktur kristalnya. Nah, mungkin di sini komposisinya yang sama ya. Jadi di sini komposisi di sini dan di sini tuh sama. Jadi memiliki komposisi kimia yang sama. Nah, tapi perubahannya memang yang sering terjadi itu hanya menjadi satu ya. Mungkin hanya contoh-contohnya saja yang menjadi fasa barunya yang lebih dari satu. Nah, ini contohnya adalah dari beta menjadi alfa di sini. Jadi sama seperti ini jika didinginkan dengan cepat, beta ini ya saat setelah pendinginannya cepat ya fasanya adalah fasa beta, tapi dia metastabil, dia akan berubah menjadi alfa saat mempunyai aktivasi termal. Dan kemudian ini transformasi polimorfik sama seperti yang masif, tapi dia terjadinya dalam sistem fasa tunggal atau unsur murni. Jadi komposisinya ya berarti ada di sini ya, tidak ada unsur pemadunya. Jadi contohnya di baja ini adalah perubahan dari gamma yang struktur kristalnya adalah FCC seperti ini menjadi alfa yang struktur kristalnya BCC ya pada saat di temperatur rendah, atau dari delta BCC menjadi alfa FCC seperti itu. Nah, jadi ini adalah rangkumannya ya, reaksi pengendapan dan eutectoid keduanya itu biasanya dapat terjadi perubahan komposisi kimia dan diperlukan difusi dalam jarak relatif panjang ya. Nah, kalau yang ini tidak terjadi perubahan komposisi kimia, nah ini hanya ordering, hanya perubahan dari atom-atomnya yang asalnya tidak teratur menjadi teratur. Kemudian yang masif dan polimorfik terjadi perubahan struktur kristal. Nah, yang ini itu bisa dalam komposisi paduan, yang ini untuk unsur murni. Nah, jadi itu ringkasannya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana reaksi pengendapan dan yang lainnya berikut dengan reaksi-reaksinya ya, penjelasannya, lalu perbedaannya itu seperti apa. Nah, yang akan banyak dibahas di sini mungkin ke reaksi pengendapan atau precipitation ya. Walaupun nanti juga tidak akan terlalu banyak dibahas seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan untuk mengenai contoh-contoh transformasi fasa difusional sebelum kita mulai ke contoh-contoh precipitation hardening ya, karena ini yang penting untuk penguatan di sini. Oh, Pak, boleh jelasin tentang transformasi masifnya ulang nggak, Pak? Tadi aku agak kurang dapat gitu, Pak. Ya.
Jadi transformasi masif itu kalau yang tadi yang ordering itu struktur kristalnya biasanya sama ya. Jadi ini FCC, kemudian ini juga FCC, alfa menjadi alfa aksen, di mana atom-atomnya menjadi teratur ya saat dia di temperatur lebih rendah. Nah yang ini itu perubahannya komposisi kimianya sama ya, karena di sini misalkan contohnya adalah Cu dengan Zn ya. CuZn itu kan kuningan ya. CuZn lalu komposisinya sekitar mungkin 38 ya kuningan itu. Ini hampir mirip tapi berbeda ya diagram fasanya. Tapi kira-kira dia mempunyai fasa beta di temperatur tinggi, kemudian menjadi alfa di temperatur rendah. Nah, di antaranya itu ada 2 fasa, yaitu alfa plus beta. Nah, jadi perubahannya itu sama komposisi kimianya, nah tapi bisa juga terjadi perubahan struktur kristal dari alfa Cu menjadi beta Cu dan juga alfa Zn, alfa Cu. Nah, jadi dia contohnya memang sering disebutkan dia menjadi satu atau fasa baru ya. Jadi beta menjadi alfa yang struktur kristalnya berbeda. Dan komposisinya di sini. Kalau yang polimorfik itu komposisinya ada di sini ya. Satu unsur murni itu bisa memiliki struktur kristal yang berbeda di temperatur tinggi dan rendah. Oh, berarti yang ini, yang contohnya yang ini Pak, berarti memang cuman satu fasa berubah jadi satu fasa aja ya? Enggak yang Iya, satu fasa jadi lebih fasa-fasa yang baru ya Pak? iya. Oke, Ya, baik Pak. Udah yang paling memahami. sering memang satu fasa ya, tapi ini atau bisa juga. Contoh-contohnya memang yang paling ada itu beta menjadi alfa. Baik Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain. Jadi contohnya juga satu satu saja, walaupun memang bisa juga menjadi 2 fase yang struktur kristalnya berbeda. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya ke contoh-contoh precipitation hardening. Ya, ini sudah dibahas sebelumnya, mengapa ini penting, karena ini terkait dengan mekanisme penguatan ya, jadi pembentukan endapan yang menjadi fasa penguat. Jadi pengerasan atau penguatan dengan membentuk endapan disebutnya precipitation hardening atau juga strengthening ya. Jadi hardening itu kekerasannya meningkat, strengthening juga kekuatannya memang biasanya sebanding ya dengan kekerasannya. Jadi disebut juga precipitation strengthening. Nah, proses perakuan panasnya jangan dilupakan juga ya. Diingat itu adalah disebutnya edge hardening atau bahasa Indonesianya ya perakuan penuaan ya. Jadi edge berarti itu, di edging gitu. Jadi kalau anti edging berarti memang tidak dilakukan proses penuaan ya, tidak menua. Nah, kemudian ini contoh-contoh precipitation hardening yang sering ya atau umum dan juga mudah difahami juga, yaitu untuk paduan-paduan aluminium itu memang yang lebih penguatan yang lebih signifikannya adalah dengan membentuk endapan fasa penguatnya, terutama saat aluminiumnya itu ditambahkan unsur pemadu tembaga yang itu biasanya digunakan dalam bodi, badan, dan juga bagian sayap pesawat terbang ya. Kemudian paduan super berbasis nikel itu juga mengandalkan penguatannya dengan pembentukan fasa endapan penguat, yaitu nikel ditambahkan unsur Al ya untuk nanti menghasilkan endapan
NI3AL. Ini contohnya untuk di bagian mesin jet pesawat terbang ini nanti ada blade bilah turbinnya yang terbuat dari paduan super berbasis nikel. Kemudian contoh yang lain adalah paduan emas untuk elektronik, biasanya ditambahkan AU, dan juga yang paling terbaru ya, dia bisa seringnya ditambahkan dengan unsur-unsur logam jarang. Nah, jadi ini kita bahas di paduan AL aluminium terlebih dahulu ya. Pengakuan penuaan itu contohnya material pesawat Boeing 777 ini, material atau paduan yang digunakan itu yang berwarna merah ini badan pesawatnya ya, mulai dari sini sampai ke belakang dan juga sayap pesawatnya itu kulit bagian luarnya itu menggunakan paduan aluminium ya, interiornya, kemudian part-partnya, bagian-bagiannya yang berjumlah jutaan ya, bisa jutaan, itu juga menggunakan paduan aluminium sekitar 70%-nya. Kemudian 11%-nya itu sudah menggunakan komposit ya, itu terutama ini contoh di Boeing 777 itu bagian ekor di sini. Lalu paduan titanium dan nikel alloy itu untuk ketahanannya di temperatur tinggi, sehingga biasanya digunakan di dalam mesin jet ini ya, baik itu bilah turbin yang depan maupun yang belakang ya, terutama yang suhu tinggi itu nikel alloy, yang lebih rendah itu titanium alloy. Kemudian yang lainnya adalah baja dan paduan lainnya. Yang baja itu karena biasanya di landing gear ini ya, jadi roda atau bagian yang menghubungkan roda dengan badan pesawatnya itu kan ya harus mempunyai kekuatan dan juga ketangguhan yang tinggi, sehingga baja yang sering digunakannya. Dan bajanya juga bukan baja yang biasa, tapi baja yang spesial ya. Jadi disebutnya special steel karena unsur-unsur pemadunya juga lebih banyak di situ. Nah, jadi material pesawat Boeing 777 itu kenapa memilih aluminium, karena dia memiliki densitas yang ringan ya, sehingga nanti bebannya itu akan berkurang, konsumsi bahan bakar akan lebih rendah ya. Dan juga dia mempunyai kuat, jadi kekuatan spesifik ataupun dia kekuatan berbanding dengan densitasnya itu sangat tinggi ya, sehingga strength to weight ratio-nya tinggi. Nah itu selain dari bebannya akan berkurang, juga kerusakannya juga akan berkurang, jadi tidak mudah rusak. Kemudian dia tahan korosi, sehingga nanti daya tahan dari materialnya atau paduannya itu akan menjadi lebih tinggi. Nah ini semua bisa dicapai dengan paduan aluminium, dan kemudian kekuatannya itu juga sering untuk paduan aluminium, karena yang sering digunakan adalah untuk material pesawat itu seri 2 ini ya, dan juga seri 6 ya, seri 2 dan 7 ya untuk material pesawat. Nah itu seperti terlihat di sini itu bisa termasuk contoh yang heat treatable, jadi bisa dilakukan panas atau juga bisa diperkuat dengan pembentukan endapan penguat. Nah contohnya adalah dengan ditambahkan CU atau juga CU dan MG atau ZNMG, ZNMG CU. Nah, jadi dengan ditambahkan CU itu dia bisa membentuk endapan penguat yang penguatannya lebih tinggi dibandingkan hanya solid solution strengthening ya. Nah, jadi jika yang bawah ini dia non heat treatable, itu penguatannya hanya dari solid solution strengthening, jadi MN ataupun MG saja, itu dia larut di dalam keadaan larut di dalam larutan padatnya, sehingga penguatannya kurang atau lebih rendah dibandingkan yang bisa menghasilkan endapan fasa penguat.
Nah, bagaimana cara mendapatkan fasa endapan ya? Fasa endapan penguat dalam paduan aluminium. Nah, ini mungkin saya ceritakan sedikit sejarahnya ya. Jadi ya ada cerita-ceritanya terlebih dahulu. Jadi zaman dahulu itu paduan material pesawat itu biasanya menggunakan kayu ya saat awal penemuannya karena memang dia ringan. Nah, untuk penggunaan logam tersendiri, uh, aluminium itu memang termasuk jarang digunakan ya karena dulu itu untuk menghasilkan logam aluminium murni itu kan sangat sulit ya sebelum ditemukan proses yang dinamakan Hall Heroult. Nah, setelah ditemukan proses Hall Heroult itu, ya harga ekstraksi atau pemurnian menjadi logam aluminium itu menjadi bisa diindustrialisasi ya, sehingga harganya bisa murah. Nah, kemudian ya paduan aluminium mulai banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, tapi masih belum digunakan untuk aplikasi material pesawat terbang karena walaupun dia ringan, kekuatannya itu masih belum cukup kuat ya untuk diaplikasikan di material pesawat terbang. Nah, kemudian ada satu orang peneliti ya, Alfred Willem ini, dia meneliti bagaimana caranya meningkatkan kekuatan dari paduan aluminium. Nah, jadi dia melakukan percobaan paduan aluminium copper ya. Jadi yang sudah digunakan aluminium dicampurkan dengan copper AlCO tadi. Dia dinaikkan dulu temperaturnya, dissolution treatment di daerah 1 fasa Al alfa, kemudian dilakukan pendinginan cepat. Jadi harapannya adalah dia terjadi transformasi martensitik ya, seperti yang ada di dalam baja. Nah, tapi ternyata kekuatannya itu tidak berubah ya, kira-kira sebesar ini tidak terlalu berubah saat dia di awalnya. Nah, kemudian karena mungkin dia merasa gagal ya, dia tidak melakukan percobaannya lagi, tapi sampelnya itu dia dibiarkan di dalam temperatur ruangan. Nah, biasanya kan zaman dahulu mungkin penelitinya itu melakukannya di akhir pekan ya, sehingga dia biarkan saja sampelnya itu di hari Jumat misalkan, baru dia lihat lagi di hari Seninnya ya. Jadi setelah dibiarkan di temperatur kamar dan juga mungkin saat itu suhunya juga saat musim panas ya, sehingga terjadi pemanasan sedikit di atas temperatur kamar. Nah, jadi pada saat setelah dibiarkan beberapa hari, pada saat hari Seninnya, kira-kira seperti itulah. Itu dia dilakukan lagi pengetesan ya, pengetesan dari kekuatannya, dilihat dari uji tariknya ternyata dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Nah, jadi pada saat itu dia tidak tahu bahwa itu terjadi yang namanya edge hardening tadi ya. Jadi penguatan dengan terbentuknya endapan. Jadi dia tanpa sadar sudah melakukan edge hardening. Nah, waktu zaman dulu juga mengapa terjadi demikian, mengapa kekuatannya meningkat juga belum diketahui ya, karena waktu itu alat untuk mengkarakterisasi ya seperti SEM ataupun yang lainnya untuk melihat apakah dia terbentuk endapan itu juga sangat sulit dan juga memang belum ditemukan ya. Baru setelah beberapa tahunnya baru bisa diketahui penyebabnya. Jadi kekuatannya meningkat saat dia dilakukan penuaan atau aging ya. Jadi saat di sini telah didinginan cepat itu terjadi adanya peningkatan temperatur kemudian dibiarkan beberapa lama ya. Ada waktu agingnya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini ya, jika saat dia pendinginan cepat, maka atom-atomnya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berdifusi, jadi penguatannya masih ke solid solution strengthening. Nah, baru saat dia dinaikkan temperaturnya itu, dan ada waktunya, jadi atom-atomnya mempunyai waktu dan juga temperatur yang kira-kira cukup untuk berdifusi membentuk endapan fasa baru, yaitu Al2CU ya, untuk
paduan AlCu. Nah, sehingga setelah terbentuk endapan fasa baru, ya ini akan menghasilkan penghambat untuk terjadinya dislokasi ya. Jadi dengan semakin banyak endapan yang terbentuk ya, dia akan menahan dislokasi lebih banyak dibandingkan hanya solution strengthening, sehingga ini kekuatannya menjadi kurva uji tariknya menjadi lebih tinggi ya, kekuatannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini contohnya atau biasanya ya, struktur awal sebelum perakuan panas dari struktur mikronya dari paduan AlCu ya. Nah, jadi AlCu saat dia sudah solidifikasi atau saat awal itu dia sudah terbentuk endapan ya, karena kan dia di dalam keadaan dua fasa alfa plus delta ya. Delta itu adalah endapan Cu Al2 atau Al2Cu. Nah, saat awal karena dia pendinginan saat pengecorannya itu kan relatif cepat ya, sehingga atau endapan yang terbentuk tuh biasanya terbentuknya di batas butiran karena dia menjadi tempat pengintian yang lebih mudah. Nanti akan dijelaskan mengapa di batas butiran menjadi tempat pengintian yang lebih mudah, sehingga ukuran dan distribusinya di dalam matriks itu tidak memberikan penguatan yang optimum, karena kan yang kita inginkan agar penguatannya optimum itu endapannya itu terbentuk di dalam butiran di sini ya, sehingga dia lebih banyak menahan pergerakan dislokasi di sini. Nah, sehingga struktur ini harus diperbaiki ya dengan dilakukannya perlakuan panas, yaitu dari yang pertama adalah dilakukan solution treatment. Jadi semua ini akan larut ya, endapan delta ini akan larut karena di sini kan dalam daerah satu fasa alfa. Jadi ditunggu sampai dia larut semua menjadi fasanya alfa di sini. Awalnya ini menjadi ini, kemudian dia didinginkan dengan cepatnya. Ini perarutan ada waktunya tertentu, kemudian didinginkan dengan cepat. Saat didinginkan dengan cepat itu akan menjadi alpha supersaturated ya. Jadi alpha dalam keadaan lewat jenuh. Jadi karena pendinginannya cepat, atom-atom unsur pemadu Cu-nya itu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengendap menjadi fasa penguat, sehingga di sini masih dalam keadaan lewat jenuh ya, alfa. Nah, tapi kan di sini berada dalam daerah dua fasa ya, alfa plus delta. Jadi atom-atom Cu-nya itu dalam sudah akan mengendap menjadi delta. Tapi dia membutuhkan sedikit aktivasi termal agar terbentuk delta di sini. Nah, jadi aktivasi termalnya bisa dilakukan aging ya pada temperatur yang nanti dijelaskan berapa temperaturnya, apa fase yang akan terbentuk ya. Nah, jadi kira-kira dipanaskan lagi, di aging, dinaikkan dulu temperaturnya di daerah dua fasa ini, alfa plus delta, kemudian ditahan. Ditahan nanti akan terjadi pengintian, kemudian pertumbuhan endapan, sehingga nanti terbentuk endapan-endapan dalam butiran di sini ya. Jadi tidak seperti tadi yang awal di sini itu pengendapannya di batas butiran, tapi ini bisa juga di dalam butiran di sini. Sehingga nanti lebih banyak untuk menahan pergerakan dislokasinya. Ya, kemudian setelah itu ya didinginkan kembali. Jadi jangan ada 3 perakuan ya, solution treatment, kemudian pendinginan cepat, kemudian aging atau penuaan. Endapan yang dihasilkan nanti berukuran kecil dan juga terdistribusi merata di dalam matriks alfa AL-nya itu. Nah, ini mungkin ada contoh ilustrasinya ya. Untuk yang patterns with a repeating structure. Aluminium forms a repeating crystal structure called face-centered cubic, which looks like this, and it defines many of the properties of the material. One of these properties is the direction it most easily deforms. For example, this crystal structure deforms most easily along this plane. This is called a slip plane. Let's look at a 2D cubic structure like this. It can easily slip in these parallel directions,
So if a force is applied here with sufficient force, each atom will shift down and the material will be permanently deformed. But this material is pure aluminium. What happens when we swap some of these aluminium atoms for copper? Copper atoms are slightly larger than aluminium, and they create internal strain when fitting into the aluminium crystal lattice. When the alloy was heated, the copper spread evenly through the material, and the quenching process trapped the copper in these locations. In these positions, the copper atoms do not provide much strength, but over time, they will begin to coalesce to form these secondary crystal structures within the main crystal structure. This is called a second phase. These second phase particles create barriers to deformation. For deformation to occur, a much greater force is needed. In the following years, Alfred perfected this process, figuring out the ideal aging temperature and time. He dubbed this new material duralumin, and it was used to build the world's first all-metal aircraft, the Junkers J-1. The impact is... Ya, mungkin seperti itu ya kira-kira. Jadi struktur pisah dari Al tuh FCC seperti ini. Kemudian ya saat ada slip itu kekuatannya itu bagaimana cara dia menahan dari pergerakan slip itu ya. Jadi semakin banyak yang dapat menahan dari pergerakan slip ini, dia akan menjadi lebih kuat. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ini akan bergerak dislokasinya ya. Jika tanpa ada menahan, ya dia akan mudah terjadi deformasi. Nah, kemudian saat dia ditambahkan unsur pemadu Cu, itu terjadi penguatan solid solution strengthening ya. Jadi unsur itu kan dia bisa karena dia ukurannya berbeda dengan ukuran matriksnya, dia terjadi regangan. Nah, regangan yang di situ itu juga akan menahan pergerakan dislokasi. Nah, tapi jika hanya dengan penguatannya penambahan unsur pemadu saja, yaitu yang menahan dislokasinya itu hanya sedikit ya. Ilustrasinya seperti ini, dia lebih besar karena dia larut di dalam matriksnya. Nah, yang lebih tinggi penguatannya itu dengan terbentuknya endapan ya. Jadi unsur-unsur Cu-nya itu berdifusi kemudian membentuk endapan yang baru, yaitu Al2Cu tadi. Nah, kemudian dia ukurannya juga harus kecil dan juga terdistribusi merata di dalam matriks alfanya ini ya, sehingga penguatannya lebih tinggi lagi. Nah, jadi lebih banyak yang menahan pergerakan dislokasi itu, sehingga kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Nah, kemudian mana yang lebih baik ya? Di sini ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama itu ukurannya kecil-kecil tapi dia merata di dalam matriksnya. Yang kedua adalah ukurannya besar tapi dia lebih renggang ya jaraknya ini. Nah, jadi yang memiliki penguatan yang lebih baik itu yang ini ya, yang jaraknya itu lebih rendah. Jadi kekuatannya itu sigmanya itu ya, itu sebanding dengan atau berbanding terbalik dengan jaraknya ini ya. Jadi semakin dia rapat jaraknya itu, dia akan semakin kuat dibandingkan dengan jarak yang lebih besar. Jadi dengan jarak R-nya misalkan. Jadi yang diinginkan adalah endapan yang kecil tapi dia terdistribusi merata di dalam matriksnya. Kemudian yang bawah itu ukurannya sama ya. Kira-kira ini juga sama. Yang paling diinginkan adalah yang jaraknya itu lebih dekat ya, berdekatan. Terutama ini adalah untuk konsentrasinya yang lebih tinggi ya. Jadi dengan konsentrasi yang lebih tinggi, atom Cu-nya lebih banyak tapi sudah berada dalam diagram fase yang menghasilkan endapan, yaitu juga dia lebih tinggi penguatannya ya. Nah, mungkin ini pertanyaannya dan juga sebenarnya sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi sebagian besar bagian-bagian pesawat itu terbuat dari paduan aluminium. Apa cara yang efektif untuk memperkuat paduan ini ya? Jadi yang paling efektif adalah dengan membentuk endapan fasa penguat Al2Cu ya. Ini contohnya
Caranya tadi sudah dijelaskan, solution treatment, kemudian quenching, kemudian etching. Syaratnya adalah endapannya berukuran kecil dan terdistribusi merata dalam matriks. Kemudian setelah dilakukan panasi treatment dengan siklus termal yang sama, manakah yang lebih kuat, paduan Al3Cu atau Al4Cu? Nah, ini juga sudah dibahas ya. Mana yang lebih kuat tadi sudah dijelaskan bahwa yang Al konsentrasinya lebih tinggi ya, yang lebih kuat. Nah, jadi kalau di diagram fasa ini, bisa terlihat tidak ya? Ya, dua-duanya sama ya, Al3Cu ataupun Al4Cu itu masih berada dalam keadaan sini ya, jadi bisa diperkuat dengan penguatan terbentuknya endapan delta Al2Cu. Nah, yang semakin besar konsentrasinya, dia akan kemungkinan membentuk endapan yang lebih banyaknya itu lebih tinggi ya, seperti ini. Sehingga nanti jaraknya juga akan menjadi lebih rapat ya, jarak antar endapannya itu. Nah, jadi kandungan CO yang lebih tinggi menghasilkan kekerasan maksimum atau peak of hardness yang lebih tinggi karena endapan yang terbentuknya itu lebih banyak. Jadi peak of hardness-nya itu yang ini ya. Nah, nanti terlihat bahwa yang dibandingkan yang 3 ini, 3% Cu, yang 4 Cu itu lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk pengaruh temperatur aging maupun waktu aging itu nanti akan dibahas juga ya. Tapi di sini mana yang lebih baik antara Al3Cu dan juga 4Cu adalah Al4Cu. Nah, ini contoh yang ada di PTDI ya. Kira-kira ya ini seperti ini ya prosesnya, ada heat treatment juga di sana. Jadi Al seri 2 dan juga seri 7 yang Cu dan juga ZNMG itu dilakukan heat treatment juga. Nah, ini untuk untuk meningkatkan ketahanan korosinya mungkin sedikit saja ya proses anodisasi. Jadi logam aluminiumnya itu dengan katoda itu jadi walaupun Al itu bisa secara natural membentuk lapisan oksida protektif Al23, tapi ketebalannya itu masih tipis ya, sehingga untuk meningkatkan ketahanan korosinya diperlukan proses anodisasi sehingga Al2O3 yang nanti terbentuknya itu lebih tebal. Jadi ini Al dia menjadi teroksidasi ya di dalam larutannya itu, kemudian katodanya tereduksi. Nah, nanti karena dia larutan asam, sehingga nanti ada Al2O3 yang terbentuknya itu ada larut juga. Nah, jadi ada bagian yang larut seperti ini, jadi bentuknya dia berpori ya, lapisan Al2O3-nya itu. Karena dalam larutan asam. Nah, jadi setelah proses anodisasi biasanya dilakukan sealing untuk menutup porinya ini, atau dilakukan juga proses pengecatan ya, sehingga nanti cat yang akan dicat di badan pesawatnya itu dia lebih terikat ya, tidak mudah terkelupas karena dia masuk ke dalam porinya ini. Jadi untuk di sealing di dalam larutan sealing tertentu dan temperatur tertentu. Ini contohnya yang berapa tahun lalu ya, angkatan 2017 ya. Jadi jika kuliahnya offline itu biasanya ada kunjungan ke PTDI dan juga atau ke PT Pindad ya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu untuk edge hardening paduan copper. Sebelum beralih ke edge hardening paduan nikel, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebenarnya jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan ya.
bisa melalui chat ataupun langsung disampaikan. Halo Patria, izin Ya, bertanya Pak. silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Fauzi Ya, Fauzi Rizky, Rizky. 25 tadi kan kita dalam prosesnya ada melakukan aging ya Pak. Ya. Terus untuk menentukan waktu aging itu bagaimana ya Pak? Dan bagaimana pengaruh dari waktu aging ini terhadap hasil yang kita peroleh nanti? Waktu agingnya ya itu nanti Iya, Pak. akan dijelaskan ya lebih lanjut. Nah, kira-kira yang sudah ada di sini lebih mudahnya ini. Nah, jadi waktu agingnya juga harus tertentu ya. Jadi ini tergantung dari perubahan fasa. Jadi sebelum mencapai fasa yang stabil AL2CU itu terbentuk dulu fasa-fasa transisinya ya. Nah, di mana ini akan dipengaruhi oleh temperatur dan juga waktu agingnya itu. Nah, jadi semakin lama dia fasa transisi ini akan menjadi fasa yang lebih stabilnya ya. Jadi awalnya GP John ini nanti akan dijelaskan lagi menjadi theta double aksen, kemudian menjadi theta aksen, dan akhirnya menjadi theta. Nah, jadi contohnya adalah di sini, agingnya adalah di temperatur 130. Nah, di temperatur 130 itu terbentuk dulu fasa transisinya itu GP John ini. Di mana penguatannya awalnya di sini semakin tinggi waktu agingnya dia semakin tinggi ya penguatannya, baru semakin lama waktunya jadi akan bertransformasi ke menjadi fasa yang lebih stabilnya yaitu theta double aksen. Kekuatannya akan naik, kemudian saat menjadi theta menjadi di waktu tertentu itu mencapai puncaknya ya. Nah, ini contohnya puncaknya di sini. Kenapa ada puncaknya? Itu karena dia kemungkinan dia atom Cu-nya itu sudah bertransformasi semua menjadi Al2Cu ya. Jadi Cu yang terlarut di sini itu sudah semuanya berdifusi dan membentuk endapan Al2Cu. Nah, jadi setelah itu jika waktu agingnya terus dilanjutkan, apa yang terjadi ya? Nanti atom-atom Cu yang ada di sini yang ukurannya lebih kecil ya, itu akan berdifusi ke sana. Nah, jadi kan biasanya kan atom endapannya itu mempunyai ukuran yang berbeda ya. Nah, jadi nanti ada atom yang lebih kecil tuh, atom Cu-nya berdifusi ke sana. Nah, ini karena berdifusi ya ini makin lama makin mengecil dan makin menghilang ya. Makin menghilang yang ini akan makin lama makin berbesar. Nah, jadi ukurannya itu atau jaraknya itu menjadi semakin besar ya. Karena kan ininya menghilang. Jadi sebelumnya jaraknya lebih rapat, setelah itu menjadi jaraknya lebih panjang. Nah, ini yang dinamakan coarsening atau pengkasaran. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi kenapa di sini dia kekuatannya turun ya karena terjadi pengkasaran ini tadi. Jadi waktu agingnya itu harus diatur sampai dia tidak terjadi overaging ya. Nah, ini yang dinamakan overaging itu dia waktunya lebih dari waktu aging yang seharusnya dilakukan ya, sehingga penguatannya lebih itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau begitu kan berarti semua paduan ini makin lama itu akan kekuatannya akan menurun ya. Nah, tapi ini kan di temperatur 130 ya. Jika dia di temperatur kamar, proses ininya itu juga agingnya masih tetap berlangsung, tapi dia dalam waktu yang lama. Jadi jika dia sudah mencapai peak, untuk terjadinya coarsening di temperatur kamar itu dia waktunya lebih lama ya. Karena di sini kan skalanya juga 0,1 ke 1, semakin ke sini itu semakin lama ya. Ini untuk dipanaskannya di temperatur 130. Tapi saat penggunaannya di temperatur rendah untuk pesawat terbang ya 25 itu ya kekuatannya nanti akan sedikit berkurang tapi waktunya sangat lama ya. Nah, permasalahannya memang nanti jika digunakannya di temperatur tinggi ya,
pengkasaran ini akan terjadi ya. Jika penggunaannya di temperatur tinggi, suatu saat akan terjadi coarsening tadi, ya kekuatannya akan berkurang. Nah, jadi itu kira-kira pengaruh waktunya ya. Jadi waktunya tertentu sehingga mencapaikan kekuatan yang maksimum ya. Tapi jangan berlebihan, nanti bisa terjadi overaging. Mungkin kira-kira seperti itu dulu ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih sudah jelas Pak. Ya, jadi semua keadaan ya, dia akan menuju keadaan yang paling stabilnya ya, yaitu theta di sini. Nah, sesuai dengan diagram fasanya, tapi untuk nah tadi juga bentuknya ya, pasti jika ada yang bentuknya bulat, kemudian ada yang kecil ya, ini juga akan menjadi yang stabilnya, yaitu yang bentuknya lebih besar. Nah, tapi di temperatur kamar itu prosesnya itu sangat lambat. Baik, kalau gitu ada lagi? Jika tidak ada, saya lanjutkan ya ke edge hardening paduan nikel. Contohnya ini ada di mesin jet pesawat terbang. Lalu penguatannya itu dengan unsur aluminium ya. Jadi mesin jet pesawat terbang itu bagian sini ya. Nah, kemudian dia seperti ini berputarnya. Yang di bagian sini, kemudian di bagian sini dia mempunyai tekanan dan temperatur yang berbeda ya. Sehingga material di sini harus tahan terhadap tekanan dan juga temperatur tinggi. Nah, nikel ini salah satu contoh yang bisa menahan yang fasanya stabil di temperatur tinggi. Nah, jadi cara kerjanya kira-kira ya, udara yang dari sini dia akan terhisap masuk ke sini ya. Kemudian di sini ada kompresor ya. Jadi udara yang masuk ke sini dia akan ditekan, dimanfaatkan. Jadi tekanannya menjadi lebih tinggi ya. Udara yang masuk dimanfaatkan, kemudian nanti dia masuk ke sini, ada combustion dari bahan bakar dari pesawat terbangnya ya, afternya itu. Nah, saat dibakar, saat dia udaranya sudah ditekan kan menjadi lebih panas ya, jadi lebih mudah terbakar. Nah, jadi setelah itu dia akan menghasilkan daerah di sini menjadi tekanan dan juga temperaturnya lebih tinggi sehingga dia memutar dari itu, dapat memutar turbinnya ini. Kemudian dia memutar turbinnya, kemudian nanti udaranya itu keluar ke sini ya, dalam suhu yang sangat panas. Nah, saat dia keluar di sini dia menghasilkan dorongan. Jadi saat dia memutar juga dia menghasilkan dorongan. Jadi turbin ini semakin cepat ya, dorongan yang akan dihasilkan juga semakin tinggi ya. Nah, jadi ada dua section ya. Di sini bagian cold section itu tekanan dan juga temperaturnya lebih rendah. Nah, di sini adalah hot sectionnya, terutama di bagian sini. Nah, mungkin ini lebih jelasnya ya untuk cara kerja mesin jet ini, ada videonya. Hey, my atoms are shaking. Strange. It sounds far, but I bet my last proton, that beast is much closer than you think. Hold on, people. It's a LEAP-powered aircraft. A leap into the unknown. What on earth is a leap? Something you sure haven't seen before. Everybody get ready. We're going in. Can someone please tell me what just happened? Sure. The engine makes a plane move forward. Thrust is produced by air being pulled in by the fan blades. Then this air is ejected at greater speed through the exhaust, creating the required pushing force. This is a principle of Newton's law. For every action, there is an equal and opposite reaction. So how is this possible? General Souls, come with me to the bypass. Extreme sport freaks, with me, we'll hit the compressors, combustor, and turbines. The LEAP is a high bypass ratio engine, which means that a large amount of air bypasses the core of the engine to be ejected directly into the exhaust stream.
The fan acts like a propeller. Its curved rotating blades accelerate the airflow into the engine. Lighter composite materials provide better efficiency and resistance. Here come the compressors. Get ready. Things are gonna heat up. Feel that? It's the low-pressure compressors squeezing us. Now, the high-pressure compressors. You're gonna feel the difference. Ultra-efficient compressors deliver optimum air pressure and temperature conditions for combustion. It's rising up now. Let's get toasted! Gentlemen, meet your kerosene counterparts. These guys are gonna light up your day. Already? We usually mingle inside. Not anymore. I thought there'd be more of you. Normally, yes, but in this engine, fewer of us are needed. This little kerosene particle is right. The LEAP engine burns less fuel than former engines. In addition, the fuel nozzles mix fuel and air before they enter the combustor, creating a homogeneous mixture that minimizes the peak temperature during combustion. This technology significantly reduces emissions. Okay, let's go. The combustion chamber. This is the heart of the engine, where energy is created through combustion of fuel and compressed air. Are you ready? Here comes the final blast. What a boost! Where are we now? Turbines, let's transfer our energy to them. This is the last extreme stage before we join the soft team. Enjoy. Advanced material and aerodynamics make the turbines much more efficient and durable. The pressure and speed of the hot gases provide the force needed to turn the turbines and its shaft, which in turn drives the compressor and fan. Come on, guys, don't hang around. We alone are responsible for 90% of the thrust from this baby. Here come those adrenaline junkies. So, how was it? Fast, hot, and fantastic. What a trip! Are you kidding me? It was us in the primary flow that did most of the job. Not exactly, kid. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya cara kerjanya. Jadi ada dua sebenarnya, ada yang ke sini juga ada yang di bagian belakang nih. Jadi bagian atasnya, pinggir-pinggirnya. Itu juga menghasilkan dorongannya. Nah, tapi di sini perbedaan kondisi operasinya ya. Jadi di sini yang bagian kompresor itu low pressure kompresor. Jadi suhunya lebih rendah dan juga pressure-nya lebih rendah ya. Kemudian di high pressure turbine itu tekanan dan temperatur tinggi ya, sehingga materialnya juga harus lebih tahan. Jadi ini yang paling rentan ataupun yang memerlukan material yang paling tahan terhadap temperatur ya. Nah, ini biasanya digunakannya itu nickel base superalloy ya. Ini temperatur yang lebih rendah itu menggunakan titanium ya bila turbinnya itu. Nah, kemudian ada juga shaft di sini ya. Shaft itu porosnya itu yang menghubungkan dari bagian depan ke bagian belakang itu biasanya memerlukan kekuatan dan ketangguhan tinggi, sehingga yang digunakan special steel ya. Jadi baja untuk kebutuhan khusus. Mungkin itu singkatnya saja ya. Yang lainnya ya ini sudah. Nah, ini contoh ya, cerita lagi ya. Jadi desain tadi ya, sebelumnya juga dijelaskan bahwa selain materialnya juga harus tahan di temperatur tinggi, desain dari mesin jet juga membutuhkan aerodinamika dan juga kebutuhan lainnya, sehingga dia bisa menghemat bahan bakarnya ya. Terutama di sini contohnya adalah dia bisa menaikkan penghematan bahan bakarnya sebesar 15% ya. Nah, jadi mesin jet yang baru itu bisa menghemat 15%, tapi bentuk atau ukuran dari dimensi mesin jet ini itu lebih besar. Nah, ini contohnya di Airbus A320 seperti ini, tapi yang ini mesin jet yang baru itu lebih besar. Nah, ini tuh tidak menjadi masalah ya untuk dipasang di Airbus A320 karena ketinggian dari sayap ke bawahnya itu lebih tinggi dibandingkan yang Boeing 737 itu seperti ini ya. Jadi ketinggian atau jarak dari
dasar ke mesin jetnya itu lebih rendah ya. Jadi sehingga jika mesin jetnya itu dimensinya lebih tinggi, ini tidak ada masalah, tapi yang ini pasti akan kena di bagian tanahnya ini ya. Sehingga seharusnya memang desainnya dirubah ya. Jadi ini yang Boeing ini harusnya ditinggikan lagi, tapi karena sesuatu hal yang mungkin dia tidak mau mengubah desain awalnya sehingga dia menaikkannya. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi jika menggunakan mesin jet yang baru, dia akan kena di bagian bawahnya. Nah, kemudian caranya ya selain dari itu dia menaikkan dari penempatan mesin jetnya itu lebih di atas ya, lebih ke atas sehingga ini lebih sejajar ataupun lebih naik sedikit di atas dari sayapnya itu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari sini ya, cukup terlihat bahwa mesin jetnya itu ada di bagian atasnya ya, hampir sejajar dengan yang ini. Nah, ini akibatnya kan nanti saat dia take off itu akan lebih berat ya. Kemungkinannya akan lebih berat karena sebelum dia sejajar dengan sayapnya, sehingga nanti saat ini mungkin akan terjadi di sini lebih berat sehingga bagian ujungnya itu akan derajat ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan saat safe zone awalnya ya, sebelum mesin jetnya diganti, sehingga nanti dia lebih tinggi sehingga harus diatur kemiringannya ini ke safe zone-nya. Nah, itu di pesawat Boeing itu kan dipasang stabilizer ya, ternyata untuk secara dia otomatis jika dia lebih tinggi ya, tiba-tiba dia lebih tinggi karena ada pengaturnya ini stabilizer, dia secara otomatis dia akan menyesuaikan ketinggiannya ya, kemiringan dari sininya itu. Nah, seperti itu ya, tapi ternyata kan proses ini atau sistem ini ya, stabilizernya itu kan apa ya namanya tuh, MRT-nya ya. Jadi yang mengontrolnya itu dia tidak diberitahukan ke pilotnya ya. Jadi sebenarnya kan jika ada sistem yang baru itu harus ada waktu tertentu untuk training penggunaannya ya. Nah, ternyata tidak diberitahukannya setelah terjadi adanya kecelakaannya yang seperti ini. Ya, jadi intinya memang walaupun dia mesin jetnya itu menjadi lebih efisien ya, tapi yang diperlukan itu keselamatannya seperti itu. Nah, jadi untuk meningkatkan efisiensinya itu biasanya dia akan temperaturnya lebih tinggi ya, temperatur operasinya, karena tadi dengan temperatur operasinya lebih tinggi ya, dia akan lebih cepat, efisiensi dari mesin jetnya itu akan lebih efisien ya. Jadi apa yang masuk itu sesuai dengan yang dihasilkan. Tidak ada kehilangan dari temperaturnya itu. Nah, tapi untuk dari segi metalurgis ataupun dari segi ketahanan fasa ataupun paduannya itu ada problemnya di temperatur tinggi ya. Jadi saat temperatur tinggi pasti atom-atomnya menjadi lebih mobile ya, karena dia mempunyai aktivasi yang cukup tinggi dari temperatur itu sehingga lebih mudah pergerakannya. Nah, kemudian selain dari atom, dislokasi juga akan lebih tinggi ya, karena kan dia berputar itu dengan kecepatan yang tinggi ya, ada tekanannya juga di situ. Nah, jadi jika ada dislokasi ya, dia akan menjadi mobilitasnya lebih tinggi. Nah, jika ada halangan juga, misalkan ada halangan endapan penguat, itu juga bisa dia terjadi climb dislocation ya, atau terjadi panjatan dislokasi, sehingga nanti lebih mudah untuk melewati penghalangnya itu saat di temperatur tinggi.
kemudian jumlah vakansinya akan meningkat, yaitu juga akan berpengaruh ke kestabilan fasanya, dan biasanya terjadi deformasi di batas butiran, sehingga nanti batas butiran itu menjadi daerah yang lemah ataupun rentan terhadap adanya deformasi ya. Terutama untuk ketahanan di temperatur tinggi itu adanya perayapan ya. Jadi walaupun dia tegangannya itu di bawah tegangan yang sangat rendah ya. Jadi bukan di temperatur di tegangan yang maksimalnya, tapi dia bisa juga terjadi deformasi karena adanya temperatur yang tinggi, yaitu dinamakan creep atau perayapan tadi. Nah, kemudian yang lainnya juga tadi ya, endapan itu ya akan terjadi perubahan secara metalurgi ya. Jadi fase endapannya itu jika dilakukan di temperatur tinggi ya, dia mudah terjadi coarsening atau pengkasaran seperti tadi, sehingga kekuatannya berkurang, ataupun juga terjadi oksidasi di temperatur tinggi. Nah, jadi dua cara untuk meningkatkan kekuatannya di suhu tinggi, yaitu ini kekuatan pada suhu tinggi dan juga ketahanannya terhadap oksidasi ya. Mungkin ini sedikit tentang ketahanan oksidasinya. Jadi biasanya turbine blade yang paling di sini ya, high pressure turbine itu dilakukan coating namanya TBC atau thermal barrier coating. Jadi dia di coating dengan lapisan seramik yang juga karena seramik kan dia bisa tahan di temperatur tinggi ya, sehingga temperatur operasinya juga bisa lebih tinggi. Nah, jadi lalu ada internal cooling juga, jadi bilah-bilah turbinnya itu berlubang ya untuk menghasilkan internal cooling dari udara yang masuk di sini, sehingga nanti udara yang ada di dalam yang terjadi dalam paduan supernya itu lebih rendah ya. Nah, jadi yang dia selain coating, dia juga menahan dari temperaturnya itu. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Jadi bagian sini itu yang bond coatingnya, dan ini adalah thermal barrier coatingnya. Nah, kemudian untuk ketahanannya di temperatur tinggi ya, kita harus mempunyai struktur mikro yang stabil terhadap perayapan tadi ya, walaupun tegangannya masih di bawah tegangan maksimumnya, sangat di bawah, tapi saat di temperatur tinggi ya lama-kelamaan bisa juga terjadi deformasi, terutama tadi deformasinya di batas butiran di sini ya. Nah, jadi awalnya turbine blade yang konvensional tuh strukturnya memiliki yang banyak equiax ya. Jadi setelah di casting ya seperti ini, banyak butirannya jadi polikristalin dan juga butirannya seperti ini. Nah, lalu dengan semakin berkembangnya teknologi, kita bisa mengatur dari struktur dari kristalnya ya menjadi kolumnar seperti ini. Jadi dari sini diatur arah solidifikasinya, sehingga dari ini hanya satu arah saja. Kemudian ada banyak lagi di kristal yang lain seperti ini. Nah, ini lebih tahan dibandingkan yang ini ya, terutama daerah bagian sini lebih, bagian yang sejajar ini lebih tahan, tapi bagian yang maksudnya yang longitudinal ini lebih tahan, tapi bagian yang sini itu tidak tahan ya, karena nanti saat ditarik ya di sini akan terjadi dislokasi yang searah di situ. Nah, jadi untuk lebih tahan lagi ya, kita menghasilkan struktur kristal yang sama sekali tanpa ada butiran ya. Jadi batas butir atau batas butirnya tidak ada, jadi hanya satu butir saja, atau satu fasa atau satu kristal disebutnya single kristal, sehingga dia lebih tahan terhadap creep-nya itu. Jadi semakin ke sini tanpa ada batas butiran itu yang lebih tahan terhadap creep. Nah, pertanyaannya apa fasa endapan penguat dalam paduan super nikel? Nah, ini ya, fasanya adalah gamma, fasa matriksnya. Nah, jika endapan unsur penguatnya adalah aluminium ya. Nah, dia masih dalam bentuk gamma seperti ini, Al-nya itu dalam keadaan acak ya.
Jadi bisa di mana saja tempat AL-nya, tapi saat dia dilakukan aging, dilakukan solution treatment, kemudian quenching, kemudian aging, nah atom AL-nya itu akan berdifusi ke tempat pojok dari kubusnya ini, sehingga disebutnya Ne3Al ya. Jadi 3 atom Ni ya, ini kan ada di depan ya, sehingga muka kubus satu atomnya itu akan terbagi dengan atom di sini dan di depannya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dibagi 2 jadi 3 atom Ni. Kemudian Al-nya ada di sini di pojok kubusnya itu akan terbagi 8 ya, di bagian sini, bagian di sini, atas bawah, kemudian di bagian depannya. Jadi ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8 jadi 1 atom Al. Jadi 3 atom Ni dan 1 atom Al itu dalam keadaan teratur ya. Jadi Al-nya itu harus ada di sini, Ni-nya ada di tengahnya. Jadi itu yang dinamakan fasa intermetalik antara Ni dan Al, disebutnya gamma prime ya. Ini gamma, ini menjadi gamma prime yang kalau ini atom Ni dan Al-nya bisa di mana saja ya, gamma itu. Tapi yang jika sudah terbentuk endapan fasa penguat gamma prime itu Al-nya harus ada di bagian sini. Nah ini contohnya, ini gammanya, ini gamma aksennya, jadi sudah dalam keadaan teratur. Nah itu akan mengakibatkan ya sama seperti tadi, semakin banyak dia akan menahan pergerakan dislokasi ya, terutama fraksi volumenya juga lebih tinggi ya, jadi bentuknya adalah kolumna kubikal seperti ini. Jadi ini yang di lainnya ini adalah gamma matriksnya, kemudian yang kubik ini adalah gamma aksen Ni3Al. Kemudian ini contohnya ya, ini turbine blade-nya, kemudian jika kita perlihat lebih jelas bagian sini itu adalah struktur dendritik setelah dari proses castingnya ya. Lalu jika kita lihat lebih besar lagi, struktur 3 dimensinya seperti ini, jadi berbentuk kubikal seperti ini yang ukurannya kecil ya, dan terdistribusinya merata, tapi ini karena fraksi volumenya lebih juga tinggi sehingga terlihatnya lebih banyak, lebih besar volumenya. Nah jadi ini gammanya, matriksnya, kemudian ini adalah endapan fasa penguat Ni3Al ya. Kemudian ini jika secara atomistiknya ya, itu juga harus dilihat bagaimana pengaruhnya dari unsur-unsur yang ada di dalam sini ya. Karena kan ada juga unsur-unsur yang lainnya, dia bisa terdistribusi dalam gamma prime atau juga bisa juga di dalam gamma di sini. Larut di dalam gamma. Nah, bagaimana ini proses edge hardening-nya ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, struktur awal sebelum perakuan panas saat dia dicor itu dendritik seperti ini, kemudian jika diperbesar itu seperti ini, ukuran dari endapan fasa penguat atau gamma prime-nya itu dia masih besar ya, bisa dilihat di sini itu besar, ada yang kecil, nah itu ukurannya itu tidak seragam, itu tidak memberikan penguatan yang optimum ya. Nah, untuk memperbaikinya sama seperti tadi, dia dirarutkan dulu di daerah satu fasa ya, gamma di sini. Ini komposisinya kira-kira 15% Al ya, ini kesini Al. Gamma di sini sehingga semuanya menjadi larut ya, ini kira-kira seperti ini. Kemudian didinginkan dengan cepat sehingga menjadi gamma yang super saturated ya, sama seperti tadi pendinginan cepat tidak mengubah menjadi fasa endapan karena waktu dan juga waktu yang dibutuhkannya tidak cukup ya untuk atom-atom berdifusi, sehingga harus di aging di sini. Setelah di aging nanti akan muncul endapan di dalam matriks gamma di sini yang ukurannya lebih kecil dan juga bisa terdistribusi merata. Jadi struktur yang ini sudah diperbaiki dengan adanya edge hardening. Nah ini contohnya
strukturnya menjadi lebih kecil dan juga hampir seragam. Kemudian ini paduan AU ya, jika ada yang ditanyakan silahkan, ini nanti juga sebenarnya akan dibahas lebih lanjut ya, setelah, jadi ini perkenalannya terlebih dahulu, contoh-contohnya dari precipitation hardening, setelahnya akan dibahas lebih detail mengenai pengintian, pertumbuhan endapan, dan juga coarsening. Nah, setelah itu juga akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai contoh-contohnya ini. Nah, untuk paduan emas, ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Christopher. Ingin bertanya, kan kalau untuk di turbin bisa untuk mengurangi slipnya juga bisa dilakukan itu kan Pak. Strukturnya itu bisa jadi kolumner atau lurus-lurus gitu. Nah, yang pernah saya lihat kalau misalnya dilakukan cold working itu struktur butiran bisa jadi lebih lurus-lurus gitu Pak. Nah, untuk penguatan nikel ini apakah itu bisa dilakukan nggak Pak? Atau sebenarnya itu tidak terlalu efisien untuk di sini Pak? Ya, memanjang ya, strukturnya memanjang seperti itu, ya dia bisa juga kan dilakukan rolling ya, menjadi memanjang. Halo? Iya Pak, benar. Nah, mungkin ini ya kesulitannya ini di prosesnya ya. Jadi proses pembentukan turbin terutama yang seperti ini. Ya, yang ada lubang-lubangnya ini ya. Nah, jadi di sini yang biasa dilakukan atau saat proses produksinya itu dengan casting ya. Casting atau pengecoran nanti akan dipelajari juga di pengecoran, karena kan bentuknya itu sangat rumit ya. Sangat rumit, kemudian tidak ada bagian simetrinya. Ya, kalau di gambar teknik kan ada juga garis simetrinya. Nah, ini tidak ada garis simetrinya baik itu kiri kanan maupun atas bawah, sehingga jika dilakukan proses machining, proses pembuatannya dengan machining itu kan sangat sulit ya, karena banyak yang dibuang materinya. Jadi sehingga prosesnya casting. Nah, jadi kalau sebelumnya di rolling itu kan biasanya setelah di rolling itu menjadi bentuknya ya balok ya. Balok yang strukturnya tadi memanjang seperti itu baru di machining. Nah, jadi untuk machining di turbine blade itu biasanya tidak dilakukan. Jadi prosesnya itu di casting di sini. Jadi kalau casting kan dari rogam cair itu langsung dimasukkan ke dalam cetakannya. Nah, cetakannya juga nanti akan dipelajari melalui investment casting ya. Jadi membentuk cetakan dalam bentuk lilin. Nah, sehingga nanti dari situ yang paling kita bisa mengaturnya saat solidifikasi saat castingnya itu, sehingga membentuk kolumnar seperti ini. Jadi untuk pembentukannya secara rolling itu ya biasanya tidak dilakukan di situ, walaupun bisa juga. Baik Pak, jelas Ya, Pak. Terima kasih Pak. Kira-kira seperti itu ya. Nanti untuk bagaimana cara membentuk dia direksional yang searah seperti ini dengan pengecoran itu ada di kuliah pengecoran ya. Nah, satu hal lagi ini untuk menghasilkan struktur kristal ini ya harus dengan cara casting tadi ya. Directional solidification casting ya. Jadi dengan proses yang lain, forging ataupun rolling kemudian machining itu tidak akan bisa menghasilkan yang tanpa ada batas butirannya. Oke, saya lanjutkan ya. Atau masih ada, silahkan saja. Pak, izin bertanya Pak. Jalu 007. Pak, kan Ya. kalau di turbine blade yang paling bagusnya kan kalau single kristal. Ya. Nah, tapi pas dilihat lagi kan itu juga pakai nikel alloy itu kan, nikel aluminium, jadi ada presipitasinya. Jadi kayak apakah itu nggak sama aja gitu Pak sama misalnya kristal yang tadinya single kristal jadi kayak banyak-banyak kristalnya gitu. Soalnya saya gak pusingnya di situ Pak.
Jadi yang tadinya seakan-akan udah satu kristal yang bagus, tapi malah jadi kayak ada blok-blok kecilnya gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, jadi itu kristalnya sama ya. Jadi karena kan dia sama-sama FCC ya. Nah, jadi di sini, jadi struktur kristalnya sama gamma, kemudian ini juga gamma aksen. Jadi dia dalam satu kristal ataupun juga sebenarnya disebut juga satu butiran ya. Jadi tanpa ada batas butiran. Nah, jadi ini bukan kristal yang berbeda antara blok-blok ini, tapi dia dalam satu kristal keseluruhan seperti ini ya. Nah, ini semuanya dalam satu ya contoh misalkan ini semua single kristal, berarti semuanya itu dia tanpa ada batas butirannya. Jadi blok-blok ini hanya ada fase endapannya itu dalam satu kristal yang sama, yaitu FCC. Jadi bukan ada kristal baru atau batas butiran baru ya, ini dalam satu kristal. Nah, jadi mungkin ilustrasi yang ini juga ini untuk yang ada batas butiran ya. Nah, jadi kalau hanya satu kristal ya berarti ini tidak ada. Nah, berarti ini dari awalnya seperti ini ya, ukurannya banyak, ada yang lebih besar seperti ini, ada yang lebih kecil, baru di solution treatment ya jadi satu kristal, jadi tidak ada butiran seperti ini. Nah, ini untuk yang single kristal ya. Lalu saat dia didinginkan jadi supersaturated, baru setelah terbentuk endapan ya ini juga single kristal semua seperti ini. Jadi tanpa ada butiran. Jadi ini bukan kristal yang berbeda seperti itu. Ini juga contohnya single kristal, tapi memang ilustrasi di sini contohnya ada polikristalin ya, jadi ada batas butirnya. Nah, jadi yang paling kuat yang single kristal ini ya, tanpa ada batas butiran, karena nanti butirannya itu yang akan menjadi titik yang terlemahnya terjadi deformasi saat di temperatur tinggi. Mekanismenya ya mungkin dijelaskannya di kuliah lain ya, mekanisme creep temperatur tinggi. Ya, apa sudah menjawab, Jalu? Pak, terima kasih. Nah, ini contoh yang terakhir ya, edge hardening paduan emas. Jadi biasanya emas itu juga di paling banyaknya memang masih di perhiasan, tapi ada juga di investment untuk paduan emas murni. Nah, yang paling juga cukup banyak itu untuk komponen-komponen elektronik ya. Kenapa dia banyak di sini? Karena dia tahanan elektriknya yang paling rendah ya. Konduktivitas elektriknya lebih tinggi dibandingkan koper yang lebih murah, dan juga dia tahan korosi ya. Ketahanan korosinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan tembaga. Jadi untuk bagian-bagian tertentu yaitu banyak yang menggunakan emas ya. Ini contohnya di sini. Nah, biasanya juga untuk proses dari produksinya atau menempelkannya itu dengan deposisinya ya. Mendeposisinya dari awalnya yaitu lembaran emas yang tipis, sangat tipis, nanti di deposisi seperti ini wire, kemudian disambungkan, dideposisikan ke dalam bagian-bagian elektronik itu. Jadi hanya bagian-bagian tertentu, hanya pelapisannya saja ya di bagian luarnya seperti itu, tapi dia sudah bisa menghasilkan sifat elektrik yang lebih tinggi ya. Atau juga seperti ini, jika dilapisi emas, kabel atau penghubung ya, biasanya memang lebih cepat ya, high speed, kecepatannya akan lebih tinggi, nanti harganya juga akan lebih mahal ya. Nah, jadi walaupun memang bahan emasnya itu sendiri mahal dibandingkan copper, tapi ternyata kecepatannya lebih tinggi ya, secara ekonomi juga banyak digunakan ya, walaupun harganya lebih mahal dibandingkan kabel yang biasa dari tembaga. Nah, tapi untuk aplikasi di elektronik itu emas murni itu memiliki kelemahan ya, yaitu dia
sifatnya sangat lunak, sangat ductile, dan juga kekuatannya rendah. Jadi kalau kalian lihat emas murni, itu jika lebih mudah emas yang benar-benar murni ya, 99,9% itu saat dia jatuh ataupun dia akan terdeformasi ya, atau terbentuk akan menjadi rusak lah karena lunak itu. Ataupun misalkan jika kalian gigit mungkin bekas gigitannya itu ada di situ. Jadi biasanya kalau mungkin peraih medali emas Olimpiade itu kan menggigit itunya emasnya ya, mungkin untuk mengetahui apakah itu asli atau tidak. Jika ada bekas gigitannya ya berarti itu emas murni, tapi kalau tidak ada ya berarti itu hanya dilapisi saja oleh emas. Nah, selain lunak, kekuatannya rendah sehingga nanti akan sulit untuk membuat wire-wire tadi ya. Bentuk wire-nya itu untuk keperluan elektronik sehingga lebih mudah dilapisi ke komponen elektroniknya, itu akan sulit. Dan termasuk juga untuk perhiasan, kalau dia benar-benar murni, yaitu akan sulit untuk membentuknya menjadi bentuk perhiasan kalung, cincin, ataupun yang lainnya. Sehingga harus diperkuat ya, kekerasan dan kekuatannya itu bisa ditingkatkan dengan alloying tadi, membentuk endapan penguat. Nah, jadi sebenarnya paduan emas untuk perhiasan juga sudah dipadukan ya. Itu kan terlihat dari nilai karatnya. Jika nilai karatnya adalah 24 karat berarti dia emas murni. Jika 22 karat berarti 2 bagian dari 22-nya itu sudah dicampur dengan unsur lainnya, misalkan tembaga ataupun perak. Jadi 22 dibagi 24 ya, itu adalah 91,67%, atau 18 dibagi 24 itu 75% kemurnian dari emasnya. Jadi yang murni itu 24 karat. Nah, itu kekuatan, dan jika semakin banyak unsur pemadunya, karatnya berkurang, kekuatannya meningkat, sehingga kebalikannya jika kemurniannya semakin tinggi, itu kekuatannya menurun. Ini contohnya ya, sebenarnya tidak terlalu itu. Ini hanya 18/24 saja seperti itu ya. Menentukan karat arti dari 18% karat itu 75%-nya adalah AU murni. Kemudian warna dari paduan emas juga tergantung dari unsur-unsur yang ditambahkannya ya. Jika emas murni itu ya ini ya yellow seperti ini, kuning, tapi jika ditambahkan tembaga semakin banyak akan menjadi warnanya lebih merah. Dan jika ditambahkan itu 24 karat, kemudian 18 karat, jadi tambahkan AG, silver itu menjadi hijau, kemudian yang copper menjadi lebih merah. Nah, ini contohnya juga 24 karat murni, kemudian ditambahkan silver ataupun copper sebesar ini, dia kekuatan dan juga kekerasannya meningkat ya, dari sini atau ke sini, atau setelah dilakukan working atau pengerjaan rolling ataupun dibentuk, itu menjadi lebih tinggi. Nah ini permasalahannya kan seperti ini ya. Kalau kita menaikkan kekuatannya berarti harus ditambahkan unsur-unsur pemadu, tapi nanti kemurnian dari emasnya berkurang ya. Kemurnian emasnya berkurang ya, pasti nanti sifat elektroniknya untuk diaplikasikan di industri elektronik akan berkurang. Nah, ini bagaimana caranya agar kekuatannya meningkat sehingga mudah nanti dibentuk, tapi kemurnian dari emasnya itu tidak berkurang. Nah, caranya adalah dengan melakukan microalloying ya. Jadi unsur pemadu yang ditambahkannya itu hanya sangat sedikit ditambahkannya, kira-kira kurang dari 1%, sehingga emasnya sudah 99% ya, bisa dianggap dia murni, dan juga sifat
konduktivitas elektriknya juga masih tinggi. Nah, itu biasanya dilakukan dengan ditambahkan unsur logam jarang. Ini contohnya gadolinium, terbium, dysprosium, dan yttrium ya. Di sini bisa terlihat bahwa dengan penambahannya hanya sedikit 0,5% berat saja, dia sudah meningkatkan dari kekerasan paduan AU-nya itu sangat tinggi ya dibandingkan saat awal di sini 20, kemudian yang ini bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini prosesnya juga hampir mirip dengan yang tadi. Jadi solution treatment kemudian didinginkan cepat. Nah, tapi di sini biasanya ditambahkan cold working ya. Jadi setelah didinginkan cepat, fasanya masih alpha AU ya. Fasanya AU, tapi saat dia di cold working, pengerjaan pendinginan itu strukturnya terdeformasi ya, menjadi memanjang seperti ini. Nah, saat dia memanjang seperti ini juga terbentuk dislokasi-dislokasi di bagian dalam butirannya ini. Nah, jadi dislokasi dan juga cacat-cacat itu menjadi tempat untuk pengintian dari endapan ini. Jadi semakin banyak dislokasi, kemudian ada batas butiran, itu kan termasuk cacatnya. Nah, jadi cacat-cacatnya ini akan menjadi tempat-tempat pengintian dari endapan yang nanti akan menjadi fase penguat. Jadi dilakukan cold working itu untuk mempermudah terjadinya pengintian ya, dan juga memperbanyak nanti endapan-endapan yang terbentuk itu bisa terdistribusi merata di situ. Jadi saat dilakukan edging, nanti endapan-endapannya itu akan menginti di cacat-cacat ini. Semakin banyak ya, nanti semakin mudah dia terdistribusi meratanya di dalam matriksnya itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini TM-nya, jadi pembesarannya sangat tinggi. Ini contoh kira-kira batas butirnya, ini endapan-endapan yang terbentuknya itu. Dia bisa di dalam matriks dan juga terdistribusi merata. Jadi endapan kaya dengan antimoni ya, ini contohnya AU ditambahkan antimoni, itu bisa berbentuk plat atau disk dengan ukuran kecil dan terdistribusi merata dalam matriks emas. Ya, jadi di sini sekitar sini ya, AU kemudian penambahan SB, jadi ada di sini ya proses pengendapannya atau reaksinya atau diagram fasanya jadi seperti ini jika sudah diperbesar ya. Jadi ini bagian ini diperbesar di bagian sini, jadi yang ditambahkan itu hanya kurang dari 1% antimoninya. Nah, atau ini 100 AU, berarti kesininya adalah penambahan unsur-unsur pemadunya, jadi sekitar 1% saja ya. Ini erbiumnya ya. Nah, jadi nanti di sini solution treatment kemudian dengan cepat dan juga nanti terbentuk endapan fasa penguat. Setelah ada cold working juga ya. Nah, ini dinamakan 99 gol karena kemurniannya masih 9% ternyata setelah itu juga kekuatannya juga meningkat. Nah, ini adalah pengaruh dari adanya cold working tadi ya, atau adanya reduksi ukuran tadi, itu bisa terlihat jika tanpa adanya cold working setelah solution annealing di sini, setelah solution treatment ya, kadang disebut annealing pun sebenarnya itu adalah solution treatment. Jadi kekuatan puncaknya ada di sini, tapi setelah dilakukan cold working sebelumnya, kekuatan puncaknya lebih tinggi, lalu waktu untuk edgingnya juga lebih cepat ya. Jadi ini bergesernya ke sini, selain ininya lebih tinggi, waktunya juga lebih cepat untuk menghasilkan kekuatan puncaknya. Nah, tapi setelah persen reduksinya 70% ya, peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi ada juga persen reduksi maksimumnya atau yang optimumnya seperti bagaimana. Jadi persen reduksi atau persen deformasinya meningkat, itu biasanya kekuatan puncaknya akan meningkat, waktu edgingnya juga akan lebih singkat ya. Tapi ada nanti persen reduksi optimumnya.
Ya, mungkin sampai sini ya untuk materi awal presipitasan hardening. Saya stop dulu rekamannya.